kalau ada kompetisi seperti ini lagi, Mas No mau ikut nggak? Mau bahkan saya mau cari orang yang mau berkomitmen dan saya pengen memberikan hasil lagi yang maksimal. Listen. Oke, welcome back Healthy People. Balik lagi sama gua Paul di sini dan Deki di sini. Healthy People, apa kabar? Semoga selalu sehat ya Healthy People. harus dong kan namanya Healthy People, tapi harus sehat. Betul bro, meskipun sekarang lagi pandemi nih dan kabarnya vaksin ntar lagi datang, tapi tetap kita harus sehat ya. Tetap jalankan 3M. Oke. Hari ini kita bawa satu narasumber. Siapa tuh? Wah, ini pemenang kompetisi. Oh gitu. Kalau lihat dari bodinya oke banget ya. Apa namanya sih? Emang percontohan sejati. Wow, gitu. Bodinya keren banget. Ya salah satu percontohan yang berpengalaman sekali. Betul. Ya di salah satu mega gym terkenal. Ya nggak sih. Ya. Dan dia berhasil sukses mencetak member untuk memenangkan kompetisi. Oh keren banget. Kenalan aja. Nanti membernya ya. Ini IP-nya dulu ya. Nanti kita membernya ya. Kenalan dulu aja yuk. Silakan Mas Yari. Oke. Terima kasih Mas Diki, Papau. Oke. Aku namanya Yatno. Terjun di dunia fitness sudah antara 15 tahun ya di personal trainer. 15 tahun. Wow. Jadi untuk gaya hidup atau untuk jadi personal trainer itu kayak udah jadi bagian hidup lah. Jadi aku jalanin ini dengan hati nurani dan istilahnya itu tanpa keterpaksaan untuk melakukan satu hal yang positif karena ingin membantu orang mencapai goalnya supaya dia jauh lebih sehat dan dia jauh lebih nyaman dengan tingkat kehidupannya itu. Ya, karena ini harus emang positif dan ikhlas ya Mas. Iya, betul. Dan ini passionnya Mas Yatno ya emang ya untuk membantu orang khususnya di dunia kesehatan. Ya, dan kalau melihat orang tersebut yang dari yang mungkin postur tubuhnya tidak jadi itu punya seperti apa namanya kesenangan sendiri ya Mas Yatno ya. Pertama dari kesehatan ya, tingkat kesehatan itu kayak aku beberapa ketemu klien itu tentang ngobrol tentang kesehatan pasti intinya dari kesehatan karena beberapa sharing tentang kehidupannya dia selama ini dan tingkat kenyamanan dia untuk aktivitas sehari-hari. Dia bilang berat, terus cek darah juga udah banyak kolesterol lah, asam urat lah, terus kadar lemaknya juga terlalu tinggi dan akhirnya mereka memutuskan untuk olahraga. Dari situlah aku terbesit dan ingin membantu mereka gimana caranya dia bisa berolahraga dengan baik dan aman dan bisa mencapai impiannya dia yang pengen berbadan proporsional dengan umurnya dia. Bahkan dia bisa dibilang usianya sama profesional badannya bahkan bisa dibilang jauh lebih muda dari usianya. Bahkan kayak gue gini loh. Bisa dong ya kan. Secara gue belum tua gitu Mas Yatno bisa lah. Meskipun gue udah umurnya udah gitu ya kan. Nggak tahu gitu. Kayaknya semua udah tahu deh. Healthy People udah tahu kok usianya berapa. Oh enggak, saya masih ini kan Healthy People. Saya itu lahir di generasi Britney Spears waktu itu. Ya kan. Bukan generasi siapa namanya itu Kaki Purwasi loh gitu. Ya, nah tadi kan kalau misalnya Mas Yatno bilang itu membantu orang mencapai goalsnya, ya karena yang kita berdua kurius nih Mas Yatno. Betul. Mas Yatno itu pernah membawa salah seorang member satu gym itu untuk mendapatkan tubuh impiannya dan juga untuk memenangkan suatu kompetisi ya Mas Yatno ya. Betul. Nah, bisa cerita nggak nih Mas Yatno? Bisa. Jadi waktu itu ya aku sih sebenarnya banyak juga hasil dari situ, nggak cuma kompetisi sebenarnya, nggak pun kompetisi pun juga ada sukses story, bahkan orang tuanya sampai datang nemuin saya dan dia kasih satu cindera mata yang itu saya bilang sangat luar biasa dan saya terkejut, tapi saya sedih cindera mata itu hilang. Wah, kenapa bisa hilang Mas Yatno? Itu bukan hati aja yang hilang ya, mata juga hilang ya. Kalau hati nanti coy. Oh iya. Sedih banget rasanya karena itu satu proses yang awal saya memberikan satu pencerahan ke dia dan memberikan satu informasi ke dia. Kamu udah terlalu gemuk dengan usia kamu, saya bilang gitu.
Dia usianya baru 18 tahun dengan berat 99 kilo. Wow, itu berarti obesitas. Yes, obesitas. Dan bahkan dia udah mengalami perubahan struktur persendian. Jadi badannya dia sedikit condong miring ke samping kanan dan ankle-nya juga udah bermasalah. Dan waktu itu saya kasih informasi dia, paling tidak kamu harus sudah merubah gaya hidup kamu. Dia bilang, nggak apa-apa, aku masih nyaman. Iya, untuk saat ini kamu nyaman. Tapi tiba-tiba dia pergi, dia nggak mau join untuk olahraga. 3 hari kemudian dia datang lagi. Dia bilang dia terngiang-ngiang sama omongan saya, kesehatan itu sangat penting untuk jangka panjang. Akhirnya dia buktiin, dia datang, dan waktu itu dia coba latihan. Karena waktu itu melihat badan saya lumayan besar, dia takut. Wah, takutnya gede banget nih, seperti Mas Yatno katanya. Akhirnya dia coba join, ya nggak apa-apa, nggak latihan sama aku, kamu latihan sama yang lain. Ya aku mau pakai member PT cewek, ya udah pakai PT cewek. Ternyata setelah perjalanan dia lakukan latihan, dia cedera. Cedera lutut, dia benturan, akhirnya lutut itu retak. Sama dokter suruh istirahat 1,5 bulan. Akhirnya dia nemuin saya kembali. Mas Arno, aku belum berhasil tapi aku udah cedera. Oh ya udah, sekarang gini, cedera kamu tetap harus direhab dulu sampai berhasil, sampai benar-benar udah baik, baru kita latihan. Akhirnya dengan komitmen dia bisa sampai turun 30 kilo. Wow, itu berapa lama tuh Mas Yatno? Itu aku memang tekenin ke member aku, jangan terlalu terobsesi untuk menurunkan berat badan, tapi gimana caranya kita meningkatkan stamina endurance badan kita dulu, supaya dengan kondisi seperti itu badan kita jauh lebih fit dan lebih segar. Kita kalau terobsesi untuk menurunkan berat badan 1 bulan mungkin 10-20 kilo itu sebenarnya mudah. Itu idealnya Mas Yatno ya, karena memang dari beberapa teman-teman gue nih healthy people yang bilang, aduh gue pengen banget dong nurunin 10 kilo dalam seminggu gitu loh. Emang tuh idealnya tuh sebulan itu berapa sih Mas Yatno? Kalau ya, ibaratnya kan nggak mungkin dong 10 kilo dalam 1 malam ya Mas Yatno. Hanya cinta 1 malam ya, tapi dulu berbeda 1 malam gitu loh. Ya. Nah, idealnya berapa sih Mas Yatno? Idealnya aku kasih info ke mereka itu maksimal di 3 kilo. 3 kilo ya, maksimal ya Mas Yatno ya. Kalau lebih dari 3 kilo kita udah harus introspek untuk lihat hasil dari latihannya, atau terlalu kenceng kah? Atau makanannya terlalu diet kah gitu. Karena dengan kondisi turun lebih dari 3 kilo berarti ada tingkat makanannya pun dikurangin, atau tingkat istirahatnya berkurang, atau latihannya terlalu keras. Karena kalau kita turunnya terlalu cepat dengan komposisi badan yang terlalu besar, biasanya elastisitas kulit itu ketinggalan. Dan aku nggak mau sampai klienku latihan kurus tapi kulitnya gelember-gelember. Oke. Berarti healthy people idealnya adalah sampai 3 kilo ya Mas Yatno ya. Maksimal udah 3 kilo. Kalau banyak banget tuh Mas Yatno. Kalau diet nih bisa turun 10 kilo dalam seminggu. Bisa gitu 10 kilo dalam seminggu. Buset ya, pakai apa buat lemak. Ya, orang kan rata-rata pengen kalau kurus tuh pengennya cepet ya. Tapi kalau misalkan dengan kondisi misalkan turunnya cuma 2 kilo itu sebenarnya jauh lebih baik, karena secara nggak langsung justru dengan 2 kilo itu sendiri itu lebih ideal. Tapi orang pengennya cepat, oke lah, kamu pengen cepat, aku kasih tahu orang 1 kilo ya, jadi 3 kilo. Ideal itu di 2 kilo maksimal. 2 kilo ya Mas Yatno. Orang maunya pengen cepat ya udah. Kalau 2 kilo dengan kita ingin dia waktu itu targetnya di 60-an. Berarti kamu tinggal hitung aja, tinggal kalkulasi kamu butuh berapa. Berarti yang harus kita turunin 38 kilo saya bilang. Kamu bagi, kalau kamu bagi per bulan 2 kilo berarti kita butuh 19 bulan. Tuh kan Paul katanya lu pengen nurunin 100 kilo dalam 1 minggu. Iya. Bisa turunin timbangannya di bawah. Timbangannya aja timbangannya ya. Timbangan turun ke bawah kan turun. Oke. Balik lagi nih kayak yang kompetisi tadi Mas Yatno nih, yang kita pengen kita berdua tuh curious banget nih. Gimana sih cara Mas Yatno itu bisa membuat si orang ini mendapatkan hasil juga, terus bisa convince dia, bisa meyakinkan ikutan yuk kompetisi yuk gitu loh, sampai akhirnya tuh menang. Itu gimana Mas Yatno? Untuk event pertama sebenarnya dari start awal pertama dia latihan aku hanya kasih impian. Jadi coba bayangin dengan berat badan kamu misalkan 60 kilo misalkan, dengan sekarang yang lebih dari 90 kilo.
dengan seperti itu loh gitu, aku tunjukin orang seperti itu loh, akhirnya dia termotivasi. Seperti saya, terima kasih. Iya. Balik terus. Seperti itulah, akhirnya dia termotivasi. Nah di tengah perjalanan itu tiba-tiba ada kompetisi yang ke depan itu akan ada penjurian sukses story untuk klien atau untuk member. Nah dia tambah termotivasi dengan motivasi yang dia 2 bulan udah kasih support buat dia untuk mencapai goalnya dia sendiri, ternyata ada lagi impian yang kedua, dia bisa kejar itu, saya bilang. Maka dia termotivasi dan dia akhirnya mau konsekuensi sama saya, mau mendatangani perjanjian yang notabene perjanjian di antara PT dan member. Oke ya, kita komitmen, makan kamu harus begini, latihan kamu harus begini, istirahat kamu harus gini. Oke, dia bilang. Dan itu aku track terus, aku pantau terus dalam tiap minggu, tiap 2 minggu, tiap 1 bulan. Aku track dari berat badannya, dari komposisi badannya dia, dari lingkarnya, dan dari tingkat aktivitas olahraganya. Aku progres sudah bisa meningkat, terus tingkat kesulitan aku juga naikin, dia bisa. Akhirnya dengan kondisi itu akhirnya bisa progres. Walaupun dengan kondisi mungkin bisa dibilang, dia bilang latihannya berat banget. Iya berat. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang sangat istimewa buat kamu. Mantap. Tahun 2019 kamu harus bukan kamu lagi, saya bilang. Kamu akan pakai yang benar-benar siapakah kamu ini gitu. Bukan saya, bukan kamu lagi. Jadi siapa saya gitu. Apakah saya mesti operasi plastik? Dan teman-teman dia kaget ketemu dia. Serius kamu ini? Iya katanya. Gimana caranya sampai kayak gini, dia bilang. Soalnya dari awal itu dia udah bermasalah dengan kesehatannya dia, bahkan menstruasinya dia pun hanya 1 tahun sekali. Wow. Sampai, Saya nggak tahu sih. Sampai kondisinya itu udah dicek sama dokter, udah nggak mungkin punya keturunan. Tapi kenyataannya setelah dia sehat dia bisa punya keturunan. Wow, amazing. Keren banget Betul. ya. Intinya harus bantu orang secara tulus Dan ikhlas. Betul. Iya, tulus ikhlas. Yang penting adalah tujuan kita tuh mulia, membantu mereka itu untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya. Kemudian juga untuk meningkatkan kesehatan juga. Karena memang untuk beberapa orang itu suka ada yang minder, kayak temen gue juga tuh minder gitu loh. Cuma ya udah coba deh latihan sedikit, ya kan. Akhirnya sekarang penuh kepercayaan diri gitu loh. Di sosial medianya bajunya ketat gitu loh, ya kan? Itu masih penuh percaya diri tuh, nggak kepedean. Kalau kepedean kan bahaya ntar. Kalau terlalu percaya diri kan bahaya. Oh gitu, nggak apa-apa lah, kan sekarang ada kamera cantik. Ya. Gitu loh. Oke. Nah, Mas No, paling gini, saya mau nanya. Persiapan dari sebelum memulai kompetisi ya sampai menjelang kompetisi itu boleh tahu nggak sih persiapannya tuh apa aja gitu loh? Kalau persiapan dari awal otomatis kita akan analisa posturnya dia dulu karena basic. Kalaupun kita nanganin semua calon member kita atau calon klien kita sendiri, dia pasti punya tujuan awalnya. Tapi paling tidak basic dari awal kita harus tahu kondisi badan dia, karena secara nggak langsung kalau kita mengetahui semua dari bentuk tubuhnya dia, dari posturnya dia, dari kondisi aktivitas dia sampai endurance muscle dia, bahkan stamina dia dari 0, itu jauh kita lebih mudah untuk melakukan satu program latihan dan bagaimana cara kita mengarahkan dia untuk melakukan satu perubahan untuk hidup dia supaya dia menjalankan program latihan untuk hidup lebih sehat itu jauh lebih mudah. Itu dari setup awal pertama. Setelah itu, setelah kita analisa postur dan memberikan satu arahan buat dia, otomatis kita akan coba untuk cek kondisi tubuh dia, antara komposisi badannya dia, antara fleksibilitasnya dia, antara endurance muscle-nya dia, kardiovaskularnya. Setelah itu baru kita bisa set program ke depan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya. Setelah itu semuanya kita akan record dengan program latihannya secara langsung supaya dia juga bisa tahu feedbacknya apa yang kira-kira menurut dia yang dia jalanin selama ini gimana. Oh ya saya nyaman, oh ya saya ini lebih bagus, oh ya saya peningkatannya jauh lebih baik. Itu secara nggak langsung jadi motivasi dia sendiri untuk mendorong ke depan jauh lebih mudah untuk melakukan itu. Oke. Gitu.
Jadi perlu konsistensi antara si trainer dan si kliennya ya. Iya dong pastinya. Kalau misalnya trainer konsisten, paling nggak konsisten, ya nggak akan dapat hasilnya. Dan sebaiknya juga kan gitu. Wah keren banget nih. Gimana nih Mas cara ngejaga mood dan memotivasi si klien Mas No ini nih untuk memenangkan kompetisi? Nah, Pasti biasanya kan kalau mood kan pasti kan up and down ya. Iya, tadi kan juga bilang kan, aduh berat banget nih, gitu loh. benar. Jadi kalau misalkan dia lagi down banget, lagi capek banget, kita juga mesti ngerti posisi dia, karena secara nggak langsung latihan itu berat. Berat dalam arti apa? Kondisi fisik yang notabene mungkin dia kan ada pekerjaan juga, tapi di satu sisi dia punya tanggung jawab harus latihan sama saya. Memang itu capek. Jadi paling tidak kita coba mengalihkan pola latihan yang tadinya programnya harusnya ini, tapi kita manipulasi latihan lain, tapi tujuannya sama. Oke, jadi bukan hanya rindu, bukan hanya rindu aja yang berat ya, latihan itu juga berat Kalau ya. berat itu bisa sakit. Latihan tadi sakit bukan? Iya kan? Kalau berat jadi sakit, setelah ketemu jadi tegar. Oke. Jadi kalau misalkan sama latihan, jadi kalau misalkan dia merasa capek, kita kasih satu support yang notabene nggak memberatkan dia, tapi dia mau melakukan. Jadi arahannya tetap menjalankan program latihan, tapi kita bagaimana caranya memanipulasi latihan itu supaya dia ngejalanin juga, oh rasanya ringan, tapi padahal itu sama. Gitu. Dan kita secara nggak langsung gimana cara menjelaskan itu kan juga penting. Kalau kita menjelaskannya terlalu strike gitu, terlalu keras, dia juga nggak nyaman. Jadi gimana caranya membawa diri kita bisa sebagai teman dia, sebagai partner dia, nggak cuma sebagai personal trainer atau sebagai instruktur dia yang notabene gurunya dia, enggak. Tapi kita harus memposisikan gimana caranya sebagai teman, gimana memposisikan sebagai gurunya dia untuk mengajarkan dia latihan yang baik. Nah itu jadi satu motivasi dia sendiri bahwa ini bisa dilakukan sebenarnya tanpa satu beban yang berat dengan kondisi badan dia yang lagi capek gitu loh. Dan alhamdulillah dengan perlakuan itu saya jalankan, jadi kita juga pasti jauh lebih akrab ya. Jadi kita jadi tahu ini kondisi dia lagi nggak fit, ini kondisinya lagi bagus. Nah di saat lagi bagus saya push maksimal. Oke. Tapi kalau lagi kondisi saya lihat, waduh, dia melakukan satu pola latihan ini kayaknya agak lemah gitu, agak pelan. Oke, nggak apa-apa gitu. Saya tetap ikutin aja ritmenya dia maunya seperti apa. Setelah nanti saya udah ketemu, oh ya, udah mulai meningkat. Oh ini turun lagi, nggak apa-apa. Tapi tetap tujuan awal kita apa? Yang pengen kita targetin. Biasanya saya bagi-bagi, misalkan dalam bulan ini kita targetin di core muscle atau di abs-nya ya. Jadi fokus 60% di abs, selebihnya total body. Jadi kita bisa memilah perkembangan otot itu yang mana yang harus kita tuju dulu. Orang kalau misalkan dengan program keseluruhan itu dia akan tidak melihat progres dari hasil latihannya, tapi misalkan contoh abs-nya kita fokusin dalam 1 bulan. Setelah 1 bulan kita lihat, oh ya progresnya jauh lebih kelihatan gitu, shapingnya mulai kelihatan. Nah setelah itu berarti kita tinggal jaga dari abs-nya berapa persen latihan. Selanjutnya kita targetin apalagi, atau lat-nya atau back-nya atau punggungnya misalkan. Itu nanti juga kita akan programkan dia 60% di daerah punggung. Jadi keseluruhan fat akan terlihat. Gimana caranya perubahan badan dia juga merasakan, oh iya mas ya, oh, perutku lebih kecil ya. Itu dia jadi support, dia seneng, dia dapat reward, oh udah ada hasil. Nah kita tingkatin lagi ya di daerah punggung sama lengan kamu, oh iya. Jadi secara nggak langsung tingkat percaya diri klien kita itu jadi meningkat. Jadi dia sendiri secara nggak langsung harus menjalankan latihan selama 1 tahun dan dia bisa berhasil itu, ya kita mendampingi dia gimana caranya supaya dia nggak jenuh dan nggak bosen. Oke, baik ya. Dan dia akhirnya menang. Oke, ya kalau buat gue sih ya ampun, one pack terus aja. Maksudnya lah pack. One pack itu kemakmuran. Oh, kemakmuran ya, oh iya lah kemakmuran loh, one pack itu. One pack loh, bukan whole pack. Coba kalau whole pack. Hah? Coba kalau whole pack. All pack. Whole pack. Wall pack. Itu apa wall pack?
keren banget nih Mas Yatno ya, bisa membawa si orang tersebut menang kompetisi, dianya pun juga bisa Berubah lah ya. ya tidak hanya mungkin dari appearance-nya, dari kesehatannya juga yang tadi Mas Yatno bilang apa namanya, dulu itu cuma menstruasi 1 tahun sekali ya, which is buset deh gitu loh. Dan akhirnya dia bisa punya keturunan ya Mas Yatno ya gitu loh. Jadi sebenarnya olahraga itu tidak hanya meningkatkan kepedean kita, kepercayaan diri, tapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Oh iya. Ya gitu. Karena kan banyak nih mindset orang-orang nih, aduh gue pengen banget latihan supaya badan gue tuh bagus, gue di endorse sama produk-produk gitu loh, gue masukin sosial media. Bukan di endorse gitu loh. Padahal itu hasilnya it's more daripada untuk penampilan juga ya Mas Yatno ya, lebih juga untuk secara kesehatan juga, secara mood juga ya. Ya, keren sih, keren. Nah Mas No, selama masa kompetisi ini ada nggak sih rasa yang kayak Mas No tuh kayak, duh kok berat banget ya gitu loh? Itu berat loh Mas Yatno, apalagi latihan Mas Yatno. Berat dalam segi apa nih? Suka dukanya gitu. Oh, suka dukanya. Kalau berat kadang-kadang namanya manusia ya, kadang-kadang punya satu problem mungkin ya. Satu problem itu misalkan di satu sisi kita punya tanggung jawab untuk mengajar atau tanggung jawab untuk memprogramkan klien kita, tapi di satu sisi kita ada satu keperluan yang harus kita kerjain juga. Itu kadang-kadang saya memutuskan kalau misalnya memang saya udah komitmen untuk mengajar di hari apa dan jam berapa, saya pertimbangkan dan saya pilih untuk ngajar dulu. Jadi urusan keluarga saya atau urusan ini biasanya kalau misalkan masih bisa saya pending dulu. Jadi saya atur waktu itu, karena jujur kepercayaan klien atau customer itu buat saya nomor satu. Karena satu, saya memang udah totalitas di dunia fitness untuk mengajar. Jadi kalau misalkan pun kita sendiri tidak komitmen ya otomatis hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau misalkan memang ada satu problem yang harus saya tanganin di luar, ya paling saya minta next waktu mundur. Misalkan dengan kondisi latihannya biasanya mungkin siang, sorry kita kayaknya mesti latihan sore. Jadi kadang-kadang berarti di situ sih. Kalau motivasinya si member nih Mas Yatno, karena kan kadang-kadang dia itu aduh lagi malas banget sih, lagi capek banget hari ini gitu, lagi malas latihan dia pokoknya hari ini. Nah terus bagaimana nih caranya Mas Yatno untuk meningkatkan motivasinya si member tersebut gitu loh? Karena tadi kan kalau Mas Yatno bilang adalah lebih kepada jadwal, ya kan, lebih kepada mungkin dari sisi trainernya yang nggak bisa. Nah kalau motivasinya si member nih Mas Yatno, kalau misalkan dia contoh misalkan hari ini, aduh Mas Yatno kayaknya capek banget, banyak kerjaan tadi di kantor. Oke, nggak apa-apa, kamu istirahat dulu. Karena gini, kalau misalkan kita memang kondisinya klien kita udah terlalu capek badannya, mungkin aktivitas di luarnya lagi sibuk gitu, terus jadwal padahal harus hari ini latihan, saya bilang nggak apa-apa, kamu istirahat dulu. Karena kalaupun misalkan dia nggak istirahat maksimal, kita suruh latihan pun juga nggak bakal bisa maksimal. Jadi kalau menurut saya sendiri dan saya udah praktekin selama ini ya, kalau dia udah kabarin aku sorry aku capek banget, aku pengen istirahat, ya udah istirahat. Kondisi atur makan, kamu minum vitamin, kamu istirahat, next besok harus bisa latihan lagi. Oh iya, jadi saya sendiri juga kasih pertimbangan buat dia, karena saya juga harus ngerti kondisi badannya dia juga, itu sih. Oke, karena kalau yang saya lihat sih Mas Yatno ya, kalau kita terlalu memaksakan ke member, itu banyak juga member yang kayak pingsan gitu Mas Yatno ya gitu. Udah maksain padahal mungkin dia lagi capek kerja hari itu, tiba-tiba maksain nge-gym gitu loh, atau mungkin ada PT-nya, Mas Mbak kapan kalau mau dapetnya kalau misalnya gini terus, ayo latihan. Ya jadi sebagai seorang PT itu kita juga harus bisa satu memprogramkan tujuan apa sih gymnya dia, kita juga harus aware sama badannya dia juga ya Mas Yatno, bisa juga meningkatkan motivasinya dia juga ya. Karena kalau saya lihat tuh PT yang penting adalah klien bayar ya, tapi sebagai seorang PT itu lebih dari itu Mas Yatno ya, untuk bisa ngeboosting motivasinya juga ya gitu loh. Itu keren banget sih sebenarnya gitu loh. Kalau saya gini Mas, memang mereka kan bayar. Jadi kalau saya bilang misal kadang ada saat waktu dia udah capek gitu, udah latihannya setengah jam doang. Saya bilang
oke, kamu minta latihan setengah jam, kamu terlalu capek, mendingan kita rest dulu sebentar, habis itu kita lanjut gitu. Jadi kalaupun misalkan pun dia badannya sedikit kurang fit gitu, tapi dia tetap mau latihan, ya nggak apa-apa, saya atur waktu restnya dia agak panjang, tapi saya kasih waktu jauh lebih panjang dikit. Misalkan harusnya 1 jam satu program itu latihannya kelar, tapi karena kondisi badannya dia nggak bisa saya maksimalkan, saya kasih waktu dia 1 sampai 1,5 jam untuk latihan, nggak apa-apa, yang penting target goalnya dia kecapai. Saya lebih prefer seperti itu daripada harus saya cut 1 jam tapi dengan hasil yang nggak maksimal. Misalkan 1 jam ya asal-asalan gerakan, nggak bisa. Saya bilang kamu bayar, kamu keluar uang, nggak apa-apa, plan waktu saya perpanjang sedikit, kamu ada istirahat lebih panjang sedikit, tapi tetap harus selesai program latihannya yang maksimal. Oke. Akhirnya ya bisa capai itu. Oke. Berarti harus tetap ngertiin juga kondisinya. Ya, Betul. karena satu program itu kita nggak bisa paksakan, karena kita secara nggak langsung berkomitmen antara trainer dan antara member. Kalaupun trainernya keras, membernya nggak bisa lakukan, percuma. Kalaupun misalkan membernya yang sebaliknya mau latihan keras tapi personel trainernya bisa nggak penuhin, ya nggak akan ada hasil. Jadi gimana caranya kita bekerja sama di satu visi dan satu misi yang sama untuk mencapai goalnya dia. Gitu. Di satu sisi kan personal trainer itu mengarahkan gimana cara latihan yang tepat dan gimana caranya latihan yang aman dan gimana caranya tidak buang-buang waktu untuk berlatih, tapi benar-benar efisien. Mereka keluar uang itu worth it dengan apa yang mereka bayarkan, dengan tujuan goalnya yang dia bisa capai jauh lebih cepat. Oke, buktinya Mas Yatno udah bisa membawa si member itu menjadi menang ya, gitu dengan konsistensi, persistensi gitu dari Mas Yatno juga ya. Betul. Oh, ini Sebelumnya yakin nggak sih Mas Nok akan memenangkan kompetisi ini sebelumnya? Kalau awal sih saya sebenarnya nggak bertujuan itu. Kita hanya proses menjalankan yang itu tadi, kesehatan yang paling awal pertama yang saya pengen tempuh. Karena secara nggak langsung dengan kesehatan yang baik itu adalah tujuan paling utama. Tapi ternyata di tengah perjalanan program itu ada info, ada kompetisi. Itu ibarat sekali dayung 20 terlampaui gitu. Dan dia mau gitu. Oh mau Mas gitu. Dia semangat banget dan saya lihat ini satu peluang yang bagus dan dia termotivasi juga, ya udah akhirnya saya maksimalin. Dan dia sempat apa ya, kayak terkejut, kok aku bisa menang ya gitu loh. Artinya padahal dia istilahnya aduh iya. Tapi secara nggak langsung udah ada plan dari awal. Setelah di tengah perjalanan 2 bulan dia latihan, ternyata dapat info di beberapa bulan yang akan datang itu akan ada kompetisi. Akhirnya itu jadi tujuan utama juga, di antara satu kesehatan yang paling utama. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas Nok, kan di sana ada penjurian ya. Yang ditanya sama jurinya itu apa sih? Yang ditanya penjuriannya waktu itu sukses itu bisa dicapai dengan kondisi berapa lama, itu salah satunya. Terus program makannya apa, terus selama ini latihan dengan personal trainer yang dilakukan apa aja. Jadi secara nggak langsung mereka sebenarnya pengen tahu basic dasarnya aja sih. Basic dasarnya antara makan, latihan, terus program latihannya apa gitu. Jadi nggak sedetail ini. Jadi mereka hanya mengupas kulit besarnya aja supaya secara nggak langsung, karena penjelasan yang sedetail ini kadang-kadang orang untuk mencerna itu nggak semuanya pengen tahu gitu loh. Tapi dengan kondisi yang kita lakukan ini lagi on air begini, ini jauh lebih baik karena secara nggak langsung kita memberikan informasi ke masyarakat besar supaya tahu gimana cara olahraga yang baik dan gimana caranya menjaga kesehatan yang baik gitu. Kalau saya tanya nih Mas No, kalau ada kompetisi seperti ini lagi, Mas No mau ikut nggak? Mau bahkan saya mau cari orang yang mau berkomitmen, dan saya pengen memberikan hasil lagi yang maksimal. Jujur saya sangat sangat termotivasi kalau ketemu klien yang, Mas saya pengen membentuk badan, mau komitmen, mau, itu saya ibarat energi jadi 200%. Wow. Kebetulan Mas Yatno, gue lagi pengen ikutan Mister Universe 2051, gimana Mas Yatno? Bisa nggak motivasi gue? 2051 ya. Kayaknya sih bisa, tapi kayaknya nggak di sini.
Oke, baik. Nah, mungkin ada tips dari Mas Yatno ya. Yang dikasih ke healthy people. Gitu. Bagaimana caranya kita tetap konsisten di kesehatan kita, dan kalau misalnya memang mau ikutan kompetisi itu harus apa saja yang dilakukan seperti itu. Mungkin karena dari beberapa Healthy People mungkin ada mau ikut kompetisi nih, gitu loh ya Mas Yatno. Terus tipsnya bagaimana Mas Yatno? Kalau tips, kalau misalkan memang dari awal paling tidak kita kenalin badan kita dulu. Kenalin itu dalam arti gini, kondisi badan kita seperti apa. Jangan juga latihan terlalu capek. Biasanya kalau gue gini Mas Yatno, perutnya gendut, bandel. Hilang. Oh iya. Kalau paling basic dasar adalah gimana caranya kita menjaga kesehatan itu untuk lebih baik. Basic pertama, orang kan kadang-kadang kalau misalkan udah pengen olahraga langsung di-cut diet nih, langsung dipotong-potongin makan nggak makan ini, itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena badan itu sendiri butuh adaptasi. Jadi kalau misalkan pengen merubah bentuk badan atau merubah gaya hidup kita itu bertahap. Contoh, orang pertama diet tapi nggak olahraga, itu kondisinya juga nggak bagus. Lebih baik tuh dengan makan normal dulu tapi berolahraga. Itu tahapan pertama. Jadi makan seperti biasanya, kita berolahraga, tingkatkan sedikit demi sedikit, ke depannya itu akan jauh lebih baik. Kedua, setelah itu baru pola makannya mulai dikurangin. Contoh yang banyak mengandung lemak, minyak atau karbohidrat itu dikurangin sedikit-sedikit bertahap. Gorengan nggak boleh dong. Gorengan boleh sih sebenarnya, tapi 1 gitu, jangan 10. Oke, jangan sembako ya. Padahal nih gue seneng banget nih makan cimol, cilok, gitu loh. Oh, dading. Oh, dading mang siapa ya? Dading rasanya aing banget. Jadi setelah itu kalau misalkan dengan kondisi makan udah mulai baik ya, berarti tinggal pola latihannya ditingkatkan. Kalau makannya udah di diet, latihannya udah ditingkatkan, otomatis nanti akan mengikuti program latihannya, akan jauh lebih berhasil. Iya, gitu. jadi karena orang itu mengira itu kebanyakan diet itu adalah mengurangi makan. Kalau Mas Yatno mungkin dari 3 kali makan dia hanya mungkin 2 kali makan. Padahal sih kalau menurut Mas Yatno, apakah seperti itu? Apakah itu kita nggak mengurangi tepat ya, makan? kalau diet itu sebenarnya mengurangi makan nggak tepat. Diet itu mengatur pola makan. Jadi gimana caranya ya, jangan makan terlalu kenyang dan jangan makan terlalu banyak. Contoh, misalkan dengan kondisi kita pengen mengecilkan perut tapi makan kita banyak porsinya, otomatis dari lingkar lambung kita nggak akan kecil-kecil. Tapi coba kalau misalkan kita makannya dibagi, dalam 1 porsi itu mungkin dibagi beberapa kali makan. Yang tadinya 1 porsi itu 1 kepal atau 2 kepal nasi, kita bagi menjadi 4, itu berarti kan tingkat lapar kita jauh lebih teratur ya, nggak lapar banget dan nggak kenyang banget. Gitu. Jadi kalau nasi kita bagi jadi 4 gitu. Betul, ya. jadi sedikit. Nggak ada ayam bagi jadi 4. Ya, dia kan makan kecil dulu gitu. Otomatis lingkar lambung akan makin kecil. Pas banget tuh buat penghematan, apalagi anak-anak kosnya macam itu. Anak kos justru makannya yang itu mie instan. Iya, mie instan belum meriah. Lebih hemat lagi ya. Makan 1 dulu gitu. Mie instannya 1, kuahnya 13. Nah itu. Oke. Nah Mas No, saya mau nanya nih, kalau untuk menurunkan kadar lemak ya, lebih baik kardio atau dengan latihan beban? Sebenarnya gini, kalau misalkan pun dengan kondisi kita, kardionya seperti apa dulu. Jadi kita mesti tahu lebih spesifik, karena orang notabene memukul rata, pokoknya lari kardio. Sebenarnya nggak benar juga. Tapi keseimbangan antara latihan otot dan kardio itu kalau misalnya digabungkan akan jauh lebih baik hasilnya. Gitu. Jadi di dalam masyarakat itu mereka memberi statement, oh kardio aja kalau pengen cepat kurus. Iya kurus, tapi kurusnya seperti apa dulu? Iya, tapi kurus itu enggak ya, maksud gue itu enggak terlalu berbentuk terus gitu loh Mas Yatno. Terus terang ya kayak gue seneng lari ya Mas Yatno ya. Tapi itu beda banget dengan waktu gue itu latihan beban dan beban sama kardio juga gitu loh, untuk menurunkan dan membentuk. Betul. Nah sekarang dengan hanya lari aja
kurus sih, tapi apa namanya masih gelember-gelember apa sih? Iya. Apa namanya tuh? Ya bergelember ya gitu. Iya. Bahasa Indonesianya apa sih menggelember ya? Coba tanya Harry, mungkin Harry. Jadi kalau saya biasanya kalau kasih tanggapan atau kasih jawaban gitu, saya kasih statement dulu, saya tanya yang lebih jelas, karena secara nggak langsung kita bisa kasih masukan yang lebih tepat. Karena kalau kita kasih penjelasan, oh ya kardio aja, kardio itu banyak fungsinya, banyak banget. Jadi kalau misalnya kita kasih kardio, ternyata dia lari, ternyata dia renang, ternyata dia sepeda. Nah tapi kok dia bilang kok masalahnya malah hilang, ya bisa hilang. Tapi kondisi karena ototnya tidak dilatih, kecukupan proteinnya juga nggak dicukupin, ya cuma sekedar kurus. Kalau sekedar kurus banyak orang yang kurang gizi juga kurus, tapi sehat belum tentu. Tapi kan kita arahnya sebenarnya pengennya sehat, ngurangin berat badan, ngurangin lemak, tapi gimana caranya badan kita sehat? Iya, karena orang itu banyak kan mungkin berpikiran yang penting eksternalnya oke, gitu loh. Ibaratnya kan kita eksternal dan internal harus Imbangi. Betul. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, kalau pengen buang lemak lebih efektif mana? Ya antara dua ini harusnya digabungin, jauh lebih baik. Tapi kan kadang-kadang nih Mas Setno, kalau orang ketemu orang nih, ini sekarang kurus ya, langsung bangga banget kurus nih gue sekarang. Nggak mungkin, lu sekarang sehat ya? Nggak mungkin begitu kan Mas Setno kan? Jadi orang tuh udah yang penting gue kurus dulu gitu. Jadi gini, kardio itu sendiri nggak mutlak dengan lari, nggak mutlak dengan berenang, nggak mutlak dengan sepeda. Kardiovaskular bisa dilatih dengan total body workout atau latihan dengan keseluruhan tingkat badan kita. Contoh push up, contoh squat, jumping squat, contoh burpee, itu gimana caranya kita meningkatkan kardiovaskular dan melatih otot kita. Itu jauh lebih efektif. Kalau misalkan pengen shaping dari kondisi body fat kita untuk nurunin dan sekalian kita bentuk badan kita. Kita bisa lakukan di mana aja, di rumah kah, di kantor kah, di lapangan kah, sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat. Jadi olahraga itu sendiri tidak mutlak harus di satu tempat, tapi kita bisa lakukan dengan komitmen yang apa yang kita konsekuensikan atau kita inginkan. Oh di rumah aku harus latihan, ya udah latihan dengan squat, dengan plank, dengan push up, dengan jumping squat, itu udah satu latihan yang baik. Jadi kapan aja dan dimana aja bisa sekali. Ya asal jangan kita jumping jack lagi di pesawat gitu, jumping jack ya gitu loh. Oke. Mas Diki ada aja nih. Di pesawat nanti pesawatnya miring-miring. Katanya di mana aja, kapan aja lo. Kalau saya lagi pesawat gimana? Oke, baik. Dari aku sih udah cukup ya, karena penjelasan dari Mas Chatno ini udah benar-benar detail ya. Sudah oke, apalagi dengan pengalaman Mas Chatno yang 15 tahun di dunia fitness, kesehatan, dunia fitness ya gitu, yang sangat berpengalaman sekali gitu loh. Dan terus terang emang kayak gue ngerasa aduh kayak gue pengennya dulu tuh kardio aja supaya lebih kurus, tapi ternyata tuh enggak ya Mas Chatno ya, harus dibarengi dengan dibarengi dengan apa namanya sih, latihan beban juga. Dan juga tuh selama ini nih gue merasa aduh gue ngomongin makan dong gitu, ternyata itu enggak Mas Chatno ya, kita harus mengatur pola makan. Makan tetap tapi mengatur pola makan. Benar. Tapi ada loh yang datang cuma kayak sauna doang. Hah? Ada yang datang ke tempat gym tuh cuma buat sauna. Itu mah aji mumpung sama Keluar kurus dibilang. keluar kurus sih ya, airnya keluar semua. Habis itu dehidrasi. Betul. Oke. Kalau gue sih cukup nih. Cukup segini. Oke, paling nanti kalau ada klien kesempatan kita akan undang Masno sama si kliennya ini ya. Oh betul. Kita penasaran dong kliennya kayak apa sih nih? Pasti. Terus kitanya gimana sih gitu loh. Pasti keren banget. Dan kliennya itu sekarang jadi pecinta olahraga dan bisa dibilang jadi dutanya fitness ya. Dia sering kasih masukan orang olahraga yuk biar badannya sehat. Dan saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur bahwa dia nggak cuma untuk menurunkan berat badan setelah dia turun, dia nggak cuma istilahnya buat sendiri ya, tapi gimana caranya dia menyampaikan sesuatu hal yang positif buat orang lain, dan dia bisa mengembangkan satu hobinya itu buat membantu orang lain. Itu yang saya sangat senang sekali. Iya, gue jadi kalah nih sama klien dirimu nih, plan challenge. Jadi banget ya. Apa ikutan juga? Kalah, gue bilang ya Allah.
Secara ya oke banget nih klien, pelayanannya lebih oke daripada gua gitu. Oke, baik. Ya. Ya, Oke, Pak. Sampai sini dulu. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Mas No udah Terima kasih Mas Yano udah sharing nih sama kita ya. Kita undang lagi Ide-idenya. ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, hal Pak sampai sini dulu. Sampai ketemu di next episode dan bye. Bye.